Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara seminar online di hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Untuk materi edukasi pada siang hari ini kita mengarah ke Inggris. Nah, di Inggris ini lagi rame-ramenya negosiasi Brexit. Jadi, Brexit ini yang negosiasi meliputi tiga tiga lembaga ya, pemerintah Inggris, parlemen Inggris, sama Komisi Uni Eropa. Nah, di dalam, negosiasi ini ketiga lembaga ini, terus menyampaikan, ide atau masukan atau, pembahasan mengenai poin-poin yang cukup penting, yang sekiranya ketika nanti Inggris keluar dari zona Eropa, itu memberikan, dampak yang positif terhadap negara Inggris itu sendiri dan Komisi Uni Eropa. Nah, seperti itu. Jadi, karena secara geografis Inggris kan letaknya di tengah-tengah atau masih dalam masuk, zona zona Eropa. Nah, karena, Inggris memutuskan keluar keluar dari zona Eropa, nah ini menimbulkan apa ya, kayak semacam negosiasi lah ya, negosiasi kemudian menimbulkan, deal-deal-an antara Inggris dengan Komisi Uni Eropa supaya kedua negara ini, masih saling berhubungan dan secara, perekonomian mereka bisa terlibat kerjasama hubungan bilateral dengan negara-negara yang berbatasan dengan Inggris. Dan negosiasi Brexit ini berlangsung sudah sekitar 3,5 tahun. Jadi cukup cukup lama sekali dan cukup menguras menguras apa ya, menguras pikiran dan menguras tenaga serta biaya yang bagi kedua belah pihak untuk, eee, memberikan sesuatu yang, lebih baik bagi warga negaranya ketika Inggris nanti keluar dari zona Eropa. Nah, ini saya juga sudah merangkum. Nah, saya sudah merangkum perjalanan Brexit. Nah, mungkin bagi, para traders, para YouTuber yang mungkin, pecinta forex, pecinta khususnya di mata uang pound sterling atau GBP atau GJ. Nah, ini mungkin wajib tahulah ya mengenai, sejarah awal mengenai Brexit, prosesnya Brexit itu seperti apa. Nah, ini saya sudah merangkum, jadi prosesnya itu diawali di bulan Juni tanggal 23 tahun 2016. Nah, ketika itu Inggris melakukan referendum untuk memutuskan, kejelasan soal keanggotaan di Uni Eropa. Nah, kemudian diadakan referendum dan diperoleh suara, hasilnya suara itu 52% warga negara Inggris memberikan, referendumnya memberikan suaranya itu 52%, suara itu memilih keluar dari zona Eropa. 48% memilih untuk tetap bersama, bersama zona Eropa maksudnya. Nah, berarti diputuskan waktu itu ketika setelah referendum, Inggris berarti keluar dari, warga negara Inggris mengharapkan, keluar dari zona Eropa. Nah, kemudian dari, pemerintah Inggris sendiri juga menunjuk, apa namanya, menunjuk beberapa perwakilan yang akan mewakili untuk negosiasi, termasuk terjadi pergantian perdana menteri. Nah, David Cameron yang waktu itu menjabat sebagai perdana menteri memilih mengundurkan diri karena dia, mendukung kampanye Inggris bergabung di Uni Eropa pada waktu itu, di 2016. Nah, kemudian digantikan oleh Theresa May. Nah, Theresa May jadi, perdana menteri di Inggris menggantikan David. Nah, kemudian, terjadi negosiasi, pembicaraan dimulai tahun 2017. Nah, pembicaraan mengenai dengan Uni Eropa di Brassels. Setelah itu, wah, perjalanannya sangat panjang sekali nih, saya merangkumnya cukup cukup panjang sekali, berawal dari draft, kemudian pengajuan Brexit, kemudian pengajuan poin-poin penting, yang di mana, paling tidak kedua negara ini bisa saling, memiliki hubungan bilateral yang baik lah ya. Karena awalnya kan Inggris masuk dalam Komisi Uni Eropa dan ketika keluar dari, zona Eropa itu mereka memberikan kesan yang, baik terhadap negara-negara yang masih tergabung dalam
Uni Eropa. 2018 masih dalam proses Brexit, sempat terjadi pergantian pejabat negosiator, kemudian beralih negosiasi dari Brussels, kemudian beralih ke London, kemudian beralih ke negara yang lainnya yang di Uni Eropa. Bahkan sempat terjadi penolakan hasil kesepakatan Brussels. Nah, itu tahun 2019. Kemudian waktu itu Theresa May meminta Uni Eropa untuk menunda Brexit hingga 30 Juni 2019. Nah, ketika ditunda itulah kemudian Uni Eropa memberikan opsi nih, perpanjangan di 22 Mei jika perjanjian disepakati atau 12 April jika gagal. Nah, jadi ini saya merangkumnya cukup panjang sekali sampai endingnya. Nah, kemudian dipilih 2019 pertengahan bulan Juli, Perdana Menterinya Boris Johnson sampai sekarang yang kita tahu sekarang. Nah, Boris Johnson kemudian mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengabaikan Irish backstop, tapi Uni Eropa menolak. Bahkan Ratu Elizabeth II sempat membekukan parlemen Inggris selama 5 minggu. Wah, jadi uh, Ratu Elizabeth sempat langsung turun tangan nih gara-gara Brexit yang sejak tahun 2016 sampai 2019 masih belum selesai-selesai gitu kan ya. Negosiasinya belum, bahkan berkepanjangan. Sampai diperoleh kesepakatan di awal tahun 2020. Nah, di bulan Januari, akhir bulan Januari, Parlemen Inggris menyetujui kesepakatan Brexit. Maksudnya Brexitnya dengan halus lah ya, nggak hard Brexit atau Brexit yang keras, jadi yang halus. Kemudian masa transisi Brexit ini berlaku 11 bulan nih, sejak Inggris resmi dari Uni Eropa itu tanggal 1 Februari 2020 sampai nanti di akhir tahun 2020 di tanggal 31 Desember. Nah, ini beberapa hari lagi lah ya, sekarang tanggal 17, 31 Desember itu sebentar lagi. Nah, untuk masih ada sisa waktu sebelum menjelang 31 Desember itu ketiga lembaga ini masih meneruskan negosiasi. Bahkan kemarin tersiar kabar bahwa dari pemerintah Inggris, salah satu pejabat pemerintah Inggris itu cukup pesimis lah ya, kemungkinan Brexit ini tanpa kesepakatan seperti itu. Bahkan Boris Johnson pun juga mengatakan seperti itu setelah dia sembuh dari COVID, dinyatakan terkena COVID, kemudian karantina sembuh, dan dia sedikit pesimis terhadap Brexit ini. Jadi kemungkinan tanpa kesepakatan. Nah, cuman dari pejabat yang ikut negosiasi, itu Menteri Luar Negeri Irlandia itu juga mengatakan kemungkinan Brexit tetap harus ada kesepakatan. Nah, itu. Jadi negosiasi masih berlangsung sampai sekarang dan seperti biasa cukup alot sekali karena tiga negara ini juga masih perdebatan mengenai perairan, kemudian mengenai perikanan, kemudian mengenai batas wilayah atau kayak biaya masuk lah ya, tarif untuk biaya masuk antar negara itu masih dibahas untuk saat ini. Dan karena kemarin juga cukup optimis dari beberapa komisi Uni Eropa kalau misalnya Brexit ini bisa keluar dengan kesepakatan. Nah, endingnya harga pound sterling juga sempat naik karena kalau Brexit dengan kesepakatan itu akan mengangkat performa GU. Nah, pound sterling lawan US dollar, terus akan kemungkinan juga terangkat di situ. Nah, dari situlah harga pound sterling sampai sekarang masih running di atas 1,35 karena mendapatkan angin segar dari pejabat yang ikut negosiasi, kemungkinan masih kemungkinan nih. Jadi belum belum deal lah ya, belum deal atau ada kesepakatan atau tanpa kesepakatan, tapi masih kemungkinan ada kesepakatan. Nah, itu. Jadi negosiasi Brexit ini cukup panjang sekali ceritanya, sekitar 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun sampai saat ini. Dan warga negara Inggris, juga warga negara Eropa pun juga mengharapkan adanya kesepakatan, maksudnya kesepakatan di sini supaya bisa saling mendukung. Jadi perekonomian juga semakin membaik sejak Inggris keluar dari zona Eropa. Apalagi di tengah pandemi seperti ini kan.
di tengah pandemi COVID-19. Nah, Inggris pun juga terkena dampak, kemudian negara-negara di zona Eropa pun juga terkena dampak dari COVID-19. Nah, itu jadi saat ini masih negosiasi, tapi bagi Anda yang bertransaksi pound sterling, nah nanti kita lihat saatnya pound sterling seperti apa nih. Naiknya sampai di kisaran berapa, kalau misalnya terkoreksi turun sampai di kisaran berapa, nanti akan kita cek di MetaTrader 5 Giga Invest. Nanti kita lihat untuk perjalanan atau pergerakan dari uh, GU atau pound sterling. Kemudian nanti kita juga cek untuk mungkin bagi Anda yang apa menyukai transaksi yang yang lainnya GJ. Nah, nanti kita juga akan lihat bagaimana nih pengaruhnya untuk mata uang untuk currency pound sterling yen. Nah, nanti kita juga lihat. Kemudian kalau kita lihat secara perekonomian, oh ya, untuk nanti sore, nanti malam jam 7 malam, nih bagi Anda yang saat ini punya posisi pound sterling, nanti malam untuk data ekonomi dari Inggris itu akan dirilis suku bunga. Nah, suku bunga dari Bank Sentral Inggris yang nanti akan merilis suku bunga terbarunya, tapi dari prediksi analis untuk suku bunga yang akan dirilis oleh Bank Sentral Inggris kemungkinan masih masih sama lah ya, masih mempertahankan suku. Jadi di tengah kondisi pandemi COVID seperti ini, kemudian perekonomian pun juga aktivitas perekonomian di Inggris pun juga apa namanya sedikit terganggu dengan adanya COVID seperti ini dan kemungkinan untuk kebijakan diambil oleh Bank Sentral Inggris seperti bulan apa namanya kemarin bulan November kemarin ketika mereka meeting. Untuk suku bunga Bank Sentral Inggris nanti akan dirilis jam 7 malam. Dari prediksi masih sama 0,10%, sebelumnya juga 0,10%. Cuman untuk kuantitatif easing-nya, untuk pelonggarannya, nah nanti besarnya berapa nanti akan dirilis jam 7 malam. Jadi setidaknya bagi Anda yang saat ini memiliki posisi pound sterling di apa namanya di mata uang atau di forex di pound sterling, entah itu GU, entah itu GJ, entah itu GA, tetap nanti melihat perkembangan atau pergerakan pair tersebut di MetaTrader 5 Giga Invest. Soalnya kita juga yang kita cermati biasanya keputusan yang diambil oleh Bank Sentral Inggris menjelang akhir tahun 2020. Nah, ini keputusan apa nih yang diambil? Nah, itu yang akan dilihat oleh para pelaku pasar di situ. Kemudian untuk pergerakan untuk pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dari negara Inggris itu mengalami kenaikan. Jadi yang kuartal itu sempat naik, yang sebelumnya minus 19,8% naik ke 15,5. Jadi sedikit ada kenaikan untuk PDB. Untuk tingkat pengangguran ya karena terkena dampak COVID yang cukup lumayan banyak di Inggris, bahkan Inggris pun masih menetapkan pembatasan wilayah ya kayak kayak semacam lockdown itu masih di apa namanya pembatasan wilayah sampai nanti sampai di akhir tahun atau menjelang tahun baru. Nah, nanti akan direview lagi apakah perlu pembatasan wilayah lagi atau dibuka seperti biasanya. Tapi pembatasan wilayah ini juga bagus untuk suatu negara di tengah kondisi COVID ini supaya apa namanya penularan virus corona ini tidak menyebar terlalu luas. Nah, seperti itu. Meskipun vaksin juga sudah ditemukan sih ya. Untuk vaksin sendiri Inggris juga sudah memesan dari punyanya Pfizer. Vaksin Pfizer sudah dipesan di Inggris, itu nanti sudah mulai didistribusikan di minggu ini dan apa namanya dari keluarga kerajaan pun juga minggu ini kemungkinan akan menerima vaksin untuk COVID-19. Jadi vaksin juga sudah mulai didistribusikan sekitar 40 juta vaksin untuk yang di Inggris. Nanti kedepannya akan mereka tambah lagi untuk vaksinnya supaya penyebaran virus corona ini bisa bisa ditekan lah ya seperti itu. Kemudian ya tingkat pengangguran di Inggris sempat naik
dari rilis data yang terakhir dari 4,8 ke 4,9 itu ada kenaikan untuk tingkat pengangguran. Kemudian untuk inflasi juga sedikit naik dari 0,5 ke 0,7. Untuk suku bunga masih sama, neraca perdagangan pun juga mengalami kenaikan karena apa namanya, cukup optimis untuk vaksin COVID ini sudah ditemukan maksudnya sudah mulai didistribusikan di Inggris. Kemudian untuk berdasarkan histori, nah ini saya ambil dari salah satu website. Jadi 10 tahun terakhir perjalanan pound sterling khususnya di GU. Untuk bulan Desember memang kalau kita lihat 10 tahun terakhir memang bulan yang cukup sulit bagi pound sterling. Cukup sulit karena apa namanya, bervariasi lah ya, bervariasi naik turun, tapi untuk overall di bulan Desember itu minus atau turun, mengalami penurunan. Nah, tapi untuk tahun ini karena kondisi Brexit, bukan kondisi, negosiasi Brexit mengarah ke sisi positif, mengarah ke kesepakatan. Nah, itu membuat harga pound sterling pun juga apa namanya, naik. Nah, sampai di 1,35. Jadi ada apa ya, agak ada secercah harapan lah ya, harapan bagi pound sterling untuk tetap eksis di tengah mata uang rivalnya. Jadi entah itu berlawanan dengan USD, entah berlawanan dengan Euro, entah berlawanan dengan Aussie. Jadi paling enggak masih menunjukkan eksistensinya di tengah negosiasi Brexit dan cukup optimis kemungkinan ada kesepakatan itu dari komentar beberapa pejabat pemerintah Inggris yang ikut negosiasi. Nah, tapi untuk kita lihat dari 10 tahun terakhir memang bervariasi di bulan Desember, di bulan Januari pun juga sama, tidak jauh beda. Cuman untuk di bulan April yang cukup lumayan banyak kenaikannya, itu di bulan April pound sterling itu naik, tapi di bulan Mei, nah kita bisa cek di bulan Mei raport pound sterling GU cukup merah sekali ya. Untuk bulan Mei 10 tahun terakhir berapa tahun nih? 10 tahun ya, 10 tahun terakhir itu turun semua. Nah, di bulan Mei. Jadi mungkin Anda bisa mengingat-ingat nih, di bulan Mei kayaknya bulan kurang bagus bagi pound sterling. Nah, siapa tahu nanti di bulan Mei kita ketemu bulan Mei. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan dari histori atau apa ya, kayak semacam perjalanan musiman lah ya. Perjalanan musiman, nah itu bisa dimanfaatkan. April naik tapi Mei-nya yang sedikit ambruk. Nah, seperti itu untuk pound sterling. Oke, mungkin kita langsung cek aja ke metode 5 untuk pound sterling. Kita lihat nih, saya share untuk apa GU karena pound sterling sekarang masih runningnya masih cukup optimis di atas. Ini saya share untuk MetaTrader. Nah, ini sudah saya share. Jadi kita cek ini kalau kita lihat dari chart daily harian untuk S&D supply and demand itu sudah di atas kalau di Fibonacci-nya sih di 113%. Nah, itu masih mendekati 113%, itu jatuhnya di 1,35864. Sekarang 1,35681. Ya, terpaut sedikit lah ya, kurang sedikit lagi mungkin sampai kalau misalnya itu breakout paling enggak dia akan menguji ke 1,36. Ini 1,35, ini 1,3670 sampai 1,3773. Nah, ini. Jadi ini untuk yang apa namanya harian, untuk yang daily. Jadi untuk paling enggak akan ketahan di situlah sampai di 1,3670-an. Kalau misalnya buyer masih mendominasi ya dia akan terus naik, tapi biasanya untuk level-level ini seller pun akan mencoba untuk masuk ke market dan mungkin sedikit meredam lah.
Nah, tapi kita juga, perlu cek nanti ketika harga itu ada 1,3670, 700-an lah ya, 1,36 700-an, itu kalau misalnya mungkin ada harga itu dan di saat yang bersamaan tidak ada data ekonomi yang dirilis, nah itu biasanya ada koreksi turun. Tapi kalau misalnya di saat yang bersamaan ada data ekonomi yang dirilis, entah itu dari Amerika atau dari Inggris itu sendiri, nah itu perlu diwaspadai. Nah, jadi paling enggak level kenaikan berikutnya para trader sudah mengetahui berdasarkan teori dari supply and demand. Kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lainnya nih, kita lihat dari sedikit agak pendek, kita bermain agak jangka pendek, di H4 lah ya. Kalau tadi saya pakai H eee, harian D1. Nah, untuk yang di H4 kalau kita, eee, lihat di Fibonacci, nah ini saya sedikit menariknya agak sedikit, jangka pendek, itu untuk di 113% itu jatuhnya di 1,359110. Nah, kemungkinan akan menguji ke sana, untuk rally-nya pun juga trennya pun masih positif, dan di saat yang bersamaan untuk musiman, apa namanya, pergerakan musiman di US dollar atau di indeks dolar, itu dari tanggal 15 Desember sampai tanggal 31 Desember, itu selama 4 tahun terakhir, itu US dollarnya melemah. Nah, itu untuk yang faktor musiman ya. US dollarnya melemah dari tanggal 15 Desember sampai 31 Desember. Nah, 4 tahun terakhir US dollar berakhir dengan melemah. Melemahnya juga bervariasi, ada yang jaraknya panjang, ada yang pendek, tapi endingnya melemah di akhir tahun, seperti itu. Dan di saat yang bersamaan juga US dollarnya kondisi di Amerika sendiri itu kan masih negosiasi stimulus. Nah, di saat bersamaan stimulus atau kalau istilah di Indonesia namanya BLT lah ya, bantuan langsung tunai gitu kan. Tapi istilah kerennya di luar negeri sana namanya stimulus, nah, atau pelonggaran. Nah, seperti itu kalau di Indonesia BLT. Jadi di pemerintah Amerika dengan parlemen Amerika atau DPR-nya Amerika sedang menegosiasikan besaran atau jumlah berapa besar yang akan dibagikan setiap kepala keluarga. Terakhir kemarin dapatkan setiap kakak itu mendapatkan $600 per minggu. Nah, tapi untuk yang kali ini nih, stimulus yang ke-6 itu mereka akan mengurangi, memangkas lebih dari 50%. Jadi cuma dapat sekitar, $300. Nah, dapat $300. Nah, sedangkan dari, partai yang lainnya tuh mengharapkan paling tidak sama atau lebih besar. Cuman dari sisi, inflasi itu juga, kurang bagus juga. Kemudian dari sisi peredaran jumlah uang yang beredar, kalau misalnya $600 per kakak atau lebih dari itu, bahkan mungkin sampai $1.000, nah itu akan, kurang bagus untuk nilai tukar US dollar. Nah, jadi intinya kalau misalnya nanti stimulus ini diketok palu atau mungkin sudah di-deal-kan atau disahkan, paling tidak jumlah uang yang beredar di masyarakat akan lebih banyak dan The Fed sendiri, Bank Sentral Amerika itu pasti akan mencetak duit untuk apa namanya, untuk memberikan stimulus kepada warga negaranya atau memberikan BLT lah ya istilah di Indonesia namanya bantuan langsung tunai bagi warga yang terkena dampak COVID. Nah, seperti itu. Jadi kalau peredaran uang itu semakin banyak di masyarakat, otomatis nilainya akan berkurang. Nah, kalau nilainya berkurang, otomatis untuk forex, untuk pasangan mata uang pound sterling lawan US dollar. Nah, karena pound sterling ini bereaksinya juga oke, kalau misalnya deal itu menguatkan pound sterling, US dollarnya stimulus, apalagi stimulus, nah itu melemahkan untuk US dollar. Jadi kalau menurut saya kita match-kan dengan fundamental kedua negara ini match lah ya, klop lah ya. Klop antara Inggris dengan Amerika. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya kalau menurut saya arah dari pound sterling ini trennya meskipun menjelang Brexit dan belum diketok palu mengenai Brexit, kalau menurut saya sih masih naik dan kemungkinan, untuk deal pun cukup besar sekali. Jadi, kalau saya lihat dari, menilik dari berita yang ikut negosiasi pemerintah Inggris, pejabat
Inggris yang ikut negosiasi itu kemungkinan deal harus bisa disepakati. Nah, seperti itu. Jadi tren untuk GU kalau menurut saya masih naik, GJ pun juga sama. Kita lihat yang GJ, nah kita cek GJ nih. Saya pakai hitam putih lah ya, supaya kelihatan. Kalau pakai hitam nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, GJ pun juga sama nih. Jadi chartnya pun juga saat ini masih menjulang naik. Nah, seperti ini. Nah, untuk di GU, kalau kita lihat secara teknikal, untuk kenaikan selanjutnya, wah ini sebentar lagi dicapai nih. Di 113% itu jatuhnya di 1.3591, ini sebentar lagi. Kalau misalnya nih breakout untuk berikutnya targetnya di 36.48. Ini kita kasih angka supaya kita tahu 1.36480. Nah, sampai sini. Kemudian 161 yang sedikit agak tinggi itu 3789. Nah, untuk golden ratio secara teknikal nih, golden ratio di Fibonacci itu berada di level 61,8% sama di 161,8%. Jadi biasanya kalau mencapai golden ratio ini kemungkinan pembalikan arah itu biasanya terjadi seperti itu. Kalau misalnya ini trennya naik, misalnya harga menyentuh golden ratio, biasanya akan ada seller. Nah, seller akan mulai masuk nih, karena sudah masuk golden ratio, paling nggak harus ada koreksi gitu kan ya. Sama ketika pertama kali Ponsling turun dari 1.35 ke 1.31, kemudian dia naik. Nah, dia juga naik ke golden ratio nih. Nah, di sini nih. Nah, golden ratio. Nyampe ke 161,8%. Nah, ini kan. Kemudian dia ada koreksi turun. Nah, jadi kalau mungkin para traders untuk mencari koreksi pound sterling, kalau menurut saya sih lebih baik kita ambil posisi sell ketika melewati golden ratio di 161,8. Tapi kalau misalnya saat ini mungkin ingin meneruskan buy on dip, nah itu nggak masalah sih ya. Soalnya juga negosiasinya kemungkinan positif dan Brexit. Stimulus yang di Amerika kalau misalnya deal, nah itu akan membebani US dollar dan akan malah mengangkat performa GU untuk semakin naik atau semakin menguat. Nah, seperti itu. Itu untuk yang H4 nih. Nanti bisa para trader bisa cek lah ya di MetaTrader masing-masing, ini tinggal dipetakan nah, untuk harganya berdasarkan Fibonacci. Nah, ini. Paling nggak ke sini lah ya, ke sini. Kemudian kalau ini turun, koreksi turun. Kalau sudah ke sini, nah, biasanya dia koreksi turun di sini nih. Nah, ya mungkin nggak banyak, kalau misalnya trennya masih naik, penurunan mungkin nggak terlalu banyak sih ya. Kembali lagi ke 150%. Itu tuh ya, untuk yang di H4. Nah, untuk yang kita cek sedikit agak panjang nih. Di weekly lah ya. Ini weekly. Nah, untuk yang di weekly, kita pakai chart H4 sama daily kurang lebih hampir sama ini. Nah, ini kalau kita pakai yang daily pun juga, nah seperti inilah ya chartnya. Nah, kita sedikit agak bermain agak panjang lagi untuk yang di weekly. Ini ada semacam dua top. Nah, double top ini sudah dilewati. Nah, ini sudah dilewati nih secara teknikal. Ini ada, saya kasih angka, saya kasih huruf lah ya, huruf A. Ini huruf A-nya di sini untuk yang titik pertama, titik A, kemudian ini titik B di sini, dan ini sudah breakout, sudah dilewati atau penembusan. Nah, kalau sudah seperti ini, secara teori, peluang naik pun cukup terbuka. Kalau kita kembali melihat ke fundamental juga sangat mendukung untuk teknikal ini melakukan penembusan atau breakout untuk naik. Nah, fundamentalnya kalau Brexit deal ya naik, stimulus Amerika deal juga
naik juga. Nah, sama-sama naik soalnya. Nah, untuk kenaikan, target kenaikan berikutnya kalau secara weekly, secara mingguan, itu jatuhnya di 1,3791. Nah, jadi agak lumayan tinggi nih. Dari harga sekarang sekitar 2000 lah ya, 2000 lebih. Kalau kita bermain satu lot ya sekitar 2000 dolar atau 20 jutaan lah ya. 20 jutaan. Kalau kita ngambil 0,1 di GK Invest ya sekitar 200-an lah ya, 200 lebih lah, 210. Ya sekitar 210-an. 210 dolar. Tapi kalau kita ngambil satu lot di GK Invest ya sekitar 2000, 2100. Nah, di antara 2100. Jadi 2100 juga lumayan lumayan banyak atau 21 juta lah ya, sekitar segitu. Nah, untuk secara weekly ada dua double top nih yang sudah dilewati. Jadi secara teknikal titik A sama titik B ini dia sudah breakout di sini. Saya kasih gambar supaya di sini nih saya kasih arsiran biru ini sudah breakout, sudah dilewati breakout. Jadi penebusan juga untuk penutupan saya rasa kemungkinan closingnya di atas titik A atau titik B. Tren untuk secara teknikal ya secara teori naik. Nah, kenaikannya di berapa? Nah, kita cek pakai Fibo nih. Jadi jatuhnya di 1,37910. Nah, di area itu secara teknikal naik karena sudah breakout di apa namanya? Nah, ini penembusan di sini nih. Nah, dia naik lah ya. Nah, sini. Kenaikannya kemana di sini. Kalau sedikit agak panjang ya ini 127,2%, 1,4, 1,4 juga lumayan tinggi. Kemudian dari prediksi perbankan dari Citigroup juga memperkirakan untuk kenaikan dari GU sendiri, pound sterling lawan US dollar itu sekitar 1,38 sampai 1,39 seperti itu. Kalau misalnya deal, nah deal akan semakin menjadi daya dorong GU untuk semakin dia semakin menjulang naik. Nah gitu. Kemudian kalau kita lihat yang GJ, pound sterling yen, ini bagi Anda yang pecinta pound sterling yen, kita lihat pemetaannya untuk supply and demand. Saat ini kembali lagi ke tes untuk retest resisten, verify di resisten, masuk ke area apa namanya garis apa namanya arsiran merah. Yang atas itu sekitar 140,888. Arsiran merah ini biasanya seller sudah mulai masuk karena trennya kan lagi tren naik nih. Nah, biasanya sedikit ya kemungkinan akan terkoreksi. Nah, cuman untuk koreksinya kita bisa cek di open yang tadi yang open yang kemarin ya. 139.710 seperti itu. Untuk yang H4 kalau kita cek yang harian untuk supply demand sama sih ya. Kurang lebihnya gambarnya juga sama nih bagi ada yang mungkin penasaran untuk hariannya. Nah, kemudian kalau kita pakai Fibo nih yang harian nih. Nah, untuk yang jangka pendek kita cek yang short resisten berada di sini nih. Nah, ini kita dari swing high. Ini saya kasih titik A lah ya. Swing high-nya di sini, ini titik B-nya swing low. Kita tarik garis swing high ke swing low. Itu sempat naik. Nah, dia kembali lagi naik. Bentar, saya kasih garis. Nah, dia naik nih. Nah, kemudian mencapai golden ratio 61,8%. Nah, ketika menyentuh pertama kali golden ratio, harga kembali lagi turun. Nah, seperti biasa, jadi ketika menyentuh golden ratio itu memang pembalik arah. Kalau arahnya naik berarti ada seller di sana. Kalau dia lagi turun berarti nanti ada buyer. Nah, gitu. Jadi golden ratio itu biasanya
apa namanya, yang pembalikan arah itu mulai naik, mulai masuk market. Kalau trennya naik ya berarti seller yang masuk. Kalau trennya lagi turun berarti buyer yang masuk. Nah, seperti itu. Jadi agak sedikit hati-hati kalau misalnya apa namanya, ketika pergerakan apapun, instrumen apapun, ketika memasuki golden ratio, nah itu biasanya untuk pertama kalinya ya, untuk pertama kalinya itu biasanya lumayan ampuh untuk kita cari pembalikan arah. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali dilewati, seperti saat ini nih, sudah 2 kali habis turun 50%, kemudian naik lagi 61,8%. Nah, habis itu marketnya stagnan di situ meskipun ada penurunan, tapi kan kalau sudah 2 kali biasanya kita tidak dianjurkan untuk mengambil kesempatan atau mengambil peluang tersebut. Nah, itu secara teorinya di situ. Tapi kalau baru pertama kali, nah itu kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah, untuk di GJ, pound sterling yen, untuk kenaikan selanjutnya itu kita bisa cek ke 88,6%. Itu jatuhnya di 141,623. Sekarang masih di 140,000. Nah, pas di area apa namanya, psikologis price 230 lah ya. Nah, itu jatuhnya di 88,6. Nah, ini kalau misalnya berhasil deal ya akan menjadikan daya dorong untuk GJ untuk semakin apa namanya, menguat, semakin dia semakin naik gitu. Jadi arahnya masih naik untuk apa namanya, GJ karena dia sudah melewati golden price dan sudah beberapa kali dites, sempat terjadi penurunan, cuman fundamentalnya mengatakan untuk apa, kondisi Brexit ini kemungkinan kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan akan menjadikan daya dorong bagi GJ untuk dia akan kembali lagi naik, paling tidak menguji ke 88,6%, yaitu di 141,230. Nah, seperti itu. Jadi untuk kenaikan, oh ya ini GJ paling terdekat di sini lah ya, yang paling tinggi berarti yang titik A 42,70. Jadi yang diperhatikan di situ. Jadi untuk bagi Anda yang mungkin saat ini punya posisi sell di TOGU, nah diperhatikan untuk kenaikannya. Khawatirnya nanti kalau misalnya deal ini akan menjadikan daya dorong. Kalau misalnya Brexitnya deal, ini akan menjadikan pemicu atau daya dorong GU untuk menguat, GJ-nya juga ikut naik. Kalau kita punya posisi sell sudah dari kemarin-kemarin, nah dilihat ketahanan dana, kemudian juga dicek equity, kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Atau kalau misalnya mau nambah posisi lagi atau mau open posisi lagi itu juga diperhatikan jaraknya. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur sell nih, katakanlah saya sudah terlanjur sell nih di 1,33 misalnya, sekarang running 1,35. Nah, itu kalau misalnya mungkin kita baru sell di 1,33 mungkin kecil lah ya, misalnya 0,1. Nah, mungkin untuk saat ini 1,35 jaraknya sudah 2000 pip. Nah, itu mungkin kita bisa mengambil sell lagi. Tapi harus dibarengi dengan kita melihat equity nih. Kalau misalnya equity-nya tinggal $200, kalau menurut saya mungkin kita harus nambah dana dulu lah ya. Tapi kalau misalnya equity kita $2.000 untuk ngambil 0,1 ya saya rasa apa namanya cukup kuat lah ya untuk kita untuk ngambil sell lagi di 1,35. Kalau equity-nya 2.000-an. Tapi kalau equity-nya 200, nah ini kalau naik sampai di 1,37 akun bisa selesai nih. Bisa kena stop out lah ya atau bisa kena SO. Nah, jadi diperhatikan kalau misalnya mungkin sudah terlanjur sell di 1,33 atau mungkin 1,32, ya mungkin kita bisa susun sell lagi di 1,35 atau 36 sekalian sedikit ke atas. Tapi equity juga diperhatikan. Nah, equity juga perlu dilihat di apa namanya dikontrol juga. Jangan sampai kurang dari $500. Kalau kurang dari $500 segera ditambah dana. Atau mungkin mau di locking juga boleh di lock dulu. Kita switch buy gitu kan ya. Karena fundamental juga mendukung,
technical-nya juga sudah mendukung, kemudian secara tren musiman juga mendukung untuk untuk naik. Nah, itu jadi perhatikan. Jadi kita lihat berbagai aspek lah ya. Dalam transaksi harus dilihat berbagai aspek, berbagai analis, tidak hanya sekedar analisa teknikal. Kalau analisa teknikal, kita cuma murni teknikal saja dan kita tidak memperhatikan fundamental, ya akun mungkin sudah selesai nih dari kemarin-kemarin. Mungkin ketika posting turun di 1,28, naik 29, 1,29, kita sudah sell di situ. Wah, ini udah naik nih. Dari 1,28 ke 1,29 kita sell. Naik lagi 1,30, sell lagi. Naik lagi 31, sell lagi. Nah, bisa selesai kalau kita tidak lihat fundamental. Jadi fundamental itu cukup penting sekali karena juga merupakan penggerak salah satu dari sekian banyak penggerak itu biasanya fundamental suka masuk di situ. Nah, itu jadi meskipun Anda menganalisa secara teknikal, murni teknikal murni 100%, ya kita tidak boleh menutup mata mengenai apa yang sedang terjadi di Inggris, apa yang sedang terjadi di Amerika. Nah, apalagi kita transaksinya misalnya GU. Nah, apa yang terjadi di Amerika itu seperti apa. Nah, kita juga perlu melihat fundamental di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol transaksi kita. Oh, saya secara teknikal sell nih, tapi fundamentalnya mengatakan naik. Nah, kita cek lagi nih, technical, time frame. Nah, time frame sedikit agak panjang. Oh, ternyata memang naik nih, breakout. Nah, berarti mungkin selnya bisa kita lock atau kita switch, atau kalau misalnya Anda punya dana yang cukup besar, average. Tapi average pun juga harus tertata nih. Jangan asal averaging gitu kan ya. Harus ditata jaraknya maksudnya. Jaraknya harus tertata yang cukup rapi lah ya, supaya nanti untuk cari break even, menghitung break even point-nya di berapa, kita bisa menghitung. Gitu. Yaitu untuk tips dari saya, mungkin kalau misalnya ada yang tanyakan silahkan ketik di kolom chat, mungkin apa yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, kalau mungkin ada yang belum jelas. Untuk emas sendiri pun juga sedang naik, ini bagi Anda pecinta emas, meskipun kita edukasinya siang hari ini fokusnya ke pound sterling ya, karena arah pandangan kita ke Inggris karena sedang rame-ramenya negosiasi Brexit dan mendekati akhir apa ya, akhir deadline lah ya, deadline-nya itu 31 Desember. Tapi kemarin ada wacana untuk diperpanjang 1 bulan. Jadi sampai tanggal 31 Januari. Tapi kita, kalau saya cek sih saya belum tahu apakah jadi diperpanjang atau tidak, tapi tetap patokannya ke 31 Desember. Seperti itu. Jadi, kalau menurut saya secara jangka pendek GU ini masih naik, teknikalnya juga mendukung untuk rally, masih ada kenaikan. Kemudian dari fundamental juga cukup mendukung bagi pergerakan pound sterling ini juga ikut naik. Nah, kalau deal, kecuali kalau misalnya no deal nih. Nah, kalau no deal mungkin juga ada penurunan, ada koreksi. Tapi Amerikanya pun juga lagi stimulus. Kalau stimulusnya juga sama-sama deal, nah itu mungkin penurunannya juga nggak terlalu keras lah ya, nggak terlalu apa namanya ekstrim. Nah, kalau misalnya turun nih, misalnya no deal, nah, kita lihat skenario-nya no deal. Kalau misalnya no deal ya paling turunnya ke tes ke psikologis 1,30 ribu, tes ke sini. Kalau misalnya nih kita berada di misalnya no deal, nah kemungkinan akan kembali ke sini ke psikologis price. Kalau ini dilewati ya akan kembali ke golden ratio 61,8%. 1,27. Tapi lumayan lumayan panjang nih 1,27. Sampai ke sini. Ya, paling-paling ke sinilah. Sekarang kalau 1,35. Ya cukup dalam sih ya. 1,35 ribu saat ini kalau turun ke psikologis 1,30 ribu juga cukup lumayan banyak, 5.000 pip. Kalau kita open satu lot ya berarti sekitar $5.000, 5.000 lebih lah ya kalau sampai dengan harga running sekarang. $5.000 lebih. Kalau kita satu lot, kalau 0,1 ya sekitar 500-an, $500.
atau 5 jutaan. Karena lotnya kan lebih kecil, lebih separuh gitu. Oke, itu wacana edukasi pada siang hari ini. Jadi intinya untuk negosiasi Brexit masih kesimpulannya negosiasi Brexit masih dibicarakan sampai nanti di akhir bulan ini 31 Desember. Tapi beberapa hembusan dari komentar beberapa pejabat Inggris yang ikut negosiasi, Menteri Luar Negeri Irlandia Utara pun juga ikut negosiasi. Dia mengatakan kemungkinan akan deal. Nah, seperti itu. Kemungkinan akan tercapai kesepakatan antara Inggris dengan Komisi Uni Eropa. Nah, ini membuat harga pound ada tekanan ada dorongan untuk dia naik. Nah, seperti itu. Karena komentar Menteri Luar Negeri Irlandia Utara sama beberapa pejabat Inggris yang ikut negosiasi. Jadi mereka cukup optimis untuk melihat negosiasi ini tercapai kesepakatan. Nah, untuk kenaikannya secara teknikal itu bisa kalau secara weekly itu double top juga sudah dilewati. Jadi kalau misalnya cukup bertahan sampai nanti malam, close-nya di atas, potensi untuk naik lebih tinggi pun sampai 1,37 juga cukup terbuka sekali. 1,37 sampai 1,38. Apalagi Amerika juga lagi negosiasi stimulus atau BLT, bantuan langsung tunai. Itu kalau misalnya deal ya itu melemahkan USD dan akan mengangkat performa pound sterling atau GU ini akan semakin naik. 1,38 lah ya. Nah, untuk yang di daily pun juga cukup mendukung sekali. Ini kalau kita lihat sedikit agak pendek, itu ya juga sama-sama naik. Jadi kemungkinan akan ke 1,3789. Ini kurang lebih hampir sama dengan inilah ya, sama yang weekly 1,37910. Kalau yang ini satu golden rasionya di 1,37891 ya terpaut 20 pip lah ya. Nah, kemungkinan akan terkoreksi di sana di golden ratio 161,8. Kalau misalnya ambil sell ya mungkin di area itu. Tapi untuk saat ini kalau menurut saya sih kita masih lebih baik pegang posisi beli lah ya. Beli karena sentimennya memang fundamental lagi naik. Nah, gitu. Untuk GJ pun sama. Jadi kemungkinan juga masih naik mencoba ke 141 dan 142 untuk tes lagi ke atas lagi untuk yang di GJ karena juga mendapatkan daya dorong dari kalau misalnya terjadi kesepakatan ya dia akan ke sana. Cuman kalau misalnya terjadi di luar dugaan penurunan ya kita perlu melihat juga 1,30.000 sama 1,27.000 kalau misalnya no deal. Nah, seperti itu. Jadi no deal misalnya cukup terdorong cukup dalam sekali dari 1,35.000 ke 1,30.000 untuk menguji psikologis price. Kalau itu dilewati turunnya agak lumayan dalam 1,27.000 untuk chart weekly. Baik, untuk saya rasa untuk edukasi siang ini cukup sampai di sini. Bagi Anda yang transaksi GU, pound sterling lawan USD atau GJ atau GA atau pound sterling lawan apapun currency-nya, tetap diperhatikan equity. Kalau misalnya sudah terlanjur punya posisi sell, itu paling tidak diperhatikan equity dan jumlah lot. Kemudian ditata jaraknya kalau misalnya persiapan mau averaging. Nah, kemudian equity-nya kalau dirasa mungkin kurang, nah segera di top up karena kita nggak tahu pergerakan untuk pound sterling ini bisa naiknya juga cukup tajam sekali atau mungkin dia terkoreksi turun juga cukup berpeluang sekali untuk koreksi turun. Baik, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Mohon undur diri untuk acara edukasi siang hari ini bersama GK Invest Cabang Semarang. Kita ketemu di lain kesempatan untuk edukasi siang di hari Kamis sama hari Senin sama hari Kamis. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga patuhi protokol kesehatan. Kemudian kalau misalnya equity kurang, manajemen risiko harus Anda pahami. Kalau misalnya equity-nya mungkin masih kurang, jangan lupa untuk segera di top up kalau misalnya Anda ingin mempertahankan open posisi Anda. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak mempertahankan posisi Anda, ya mungkin lebih baik pasang stop loss. Karena untuk tren saat ini GU-nya lagi naik, lagi bullish. Kalau menurut saya lagi bullish secara teknikal dan secara fundamental.
Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Salam profit, selamat siang dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.